Video untuk mata kuliah, analisa dan perancangan sistem informasi berbasis objek. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas sekilas mengenai pengertian dan definisi di dalam desain sebuah sistem. Di dalam mendesain sebuah sistem, terdapat personel yang bertanggung jawab terhadap semua keberlangsungan terhadap sistem. Orang itu yaitu bertugas sebagai sistem analis. Ada yang menyebutkan juga analis sistem, boleh saja. Di dalam sistem analis, dia akan mempelajari permasalahan dan kebutuhan dari organisasi. Dia akan menentukan siapa saja orang yang akan terlibat, kemudian data apa saja yang diperlukan, dan data apa saja yang akan dihasilkan. Kemudian dia juga akan melakukan komunikasi dan menentukan teknologi yang akan digunakan. Sehingga tujuan akhir di dalam tugas dari seorang sistem analis adalah dia akan menganalisa semua proses bisnis yang terjadi serta melakukan perancangan terhadap sistem informasi yang akan digunakan di dalam institusi atau perusahaan. Pada prinsipnya, sebuah sistem informasi yang baik adalah sebuah sistem informasi yang sesuai dengan proses bisnis. Jadi, tugas dari sebuah atau seorang sistem analis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sistem analis harus bisa mendefinisikan sistem informasi dan tipe-tipe aplikasi yang akan digunakan. Apakah itu untuk transaksional, apakah itu untuk decision support system, atau bahkan sistem informasi yang digunakan oleh top management yaitu Executive Information System. Yang kedua, di dalam tugas di dalam seorang sistem analis, dia mengandung unsur tipe-tipe stakeholder. Artinya, stakeholder adalah orang yang akan berpengaruh terhadap sebuah sistem. Apakah dia hanya sebagai user, apakah dia bisa menjadi database administrator, atau dia juga sebagai admin atau hal-hal yang lain. Yang ketiga adalah tugasnya adalah dia memberikan peranan unik terhadap analis sistem. Jadi dia menjadi pokok dari analisa sebuah sistem. Yang keempat, mendefinisikan keahlian yang diperlukan sebagai sistem analis. Dia yang akan berpengaruh terhadap semuanya. Yang kedua adalah memberi dorongan terhadap perkembangan bisnis saat ini, juga memberikan dorongan terhadap teknologi yang akan digunakan, baik itu network ataupun database ataupun yang lain. Yang ketujuh adalah menggambarkan secara singkat proses yang akan digunakan. Yang terakhir adalah memberikan gambaran terhadap semua yang terlibat di dalam develop untuk melakukan pendekatan-pendekatan untuk pengembangan, baik itu menggunakan waterfall ataupun proses-proses pengembangan yang lain seperti RAD, Rapid Application Development, atau Joint Application Development, atau spiral, atau hal-hal yang lain. Ini adalah konteks di dalam proses analis dan desain. Kalau kita lihat, tugas di dalam analis sistem atau sistem analis ada berbagai atau banyak sekali tugas. Mulai dari permulaan sistem, dia harus bisa mengidentifikasikan masalah. Yang kedua adalah tugasnya adalah menganalisis sistem. Dia menganalisis masalah, serta melakukan identifikasi persyaratan terhadap dan menentukan harapan dari hasil yang akan didapatkan. Yang kedua, dia mendesain sebuah sistem. Dia mengidentifikasi solusi dan memilih solusi yang terbaik. Yang terakhir adalah dia mengimplementasikan sistem. Dia dia mengimplementasikan solusi yang dipilih yang terhadap proses-proses di atasnya. Ini adalah tugas dari sebuah sistem analis. Kalau ada pertanyaan, di manakah sistem analis itu berada? Sistem analis berada bukan hanya terdapat di sebuah departemen,
ya, bukan departemen yaitu information service atau service informasi atau IT, departemen IT, bukan hanya di situ. Kalau departemen sistem analis yang ada di departemen IT, dia akan mendesain secara umum sistemnya. Tetapi sistem analis juga berada di masing-masing departemen. Dia bertugas adalah untuk melakukan sistem analis secara transaksional atau dia melakukan sistem analis secara detail. Jadi kalau di sini di bawah tiap departemen yang nomor 5 itu adalah setiap sistem analis di tiap departemen itu ada, dia tugasnya adalah menganalisa secara teknis di setiap transaksi, setiap departemen yang ada. Sedangkan sistem analis yang ada di dalam departemen IT, dia menggambarkan sistem analis secara umum. Apakah harus sebanyak itu? Ya tidak. Dia cukup beberapa saja, dia mewakili untuk setiap proses yang terjadi. Kalau kita lihat keahliannya, kalau Anda ingin menjadi seorang sistem analis, banyak sekali keahlian yang dimiliki. Selain pengetahuan teknologi, kemudian pengetahuan tentang program, tetapi juga harus mengetahui bagaimana proses bisnis yang terjadi, serta keahlian-keahlian soft skill yang harus kalian miliki, seperti bagaimana memecahkan masalah, interaksi antar manusia atau interaksi antar orang, kemudian relasinya, kemudian fleksibel dan mengadaptasi terhadap sistem. Yang terakhir adalah berhubungan dengan soft skill, yaitu karakter dan etika. Ini yang harus Anda miliki kalau ingin menjadi sebuah analis sistem, bukan hanya teknologi, tapi soft skill juga sangat diperlukan. Kalau kita lihat fungsi analis, seperti tadi depan sudah dibahas, yaitu kita mengidentifikasikan masalah, kemudian spesifik sasaran yang akan dicapai, memilih alternatif, ya, kemudian menerapkan rancangan sistem ya, sesuai dengan permintaan user. Di depan sudah dibahas, ini saya perjelas kembali. Serta tanggung jawabnya, yaitu kalau tanggung jawabnya berhubungan dengan teknis, yaitu bagaimana data itu diambil secara efektif, kemudian bagaimana data itu disimpan menuju komputer, kemudian bagaimana data itu diproses, kemudian aliran informasi yang digunakan proses bisnis ini. Tugas sistem analis harus bisa menggambarkan keseluruhannya ini. Bagaimana dengan proses desain atau perancangan sistem? Seorang sistem analis akan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan secara fungsional dan untuk melakukan persiapan terhadap rancang bangun. Bisa berbentuk gambaran, bisa melakukan perencanaan, pembuatan sketsa, makanya materi nanti di akhir kita akan membuat beberapa grafis, baik itu DFD, kemudian UML, dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatur dari beberapa proses yang nantinya di akhir kita juga akan bicara masalah activity diagram, sequence diagram, serta relasi di dalam basis data. Inilah apa yang akan didesain di dalam sebuah sistem. Kalau tujuannya, hasil akhirnya adalah memenuhi kebutuhan pemakaian sistem intinya. Yang kedua adalah memberi gambaran yang jelas terhadap user untuk memberi mengenai sistem yang akan dibuat. Kalau kita lihat sasarannya, ada beberapa sasaran. Yang pertama adalah desain sistem harus bisa dipahami dan mudah digunakan. Siapa yang pakai adalah seluruh stakeholder. Jadi kita mendesain, stakeholder juga harus bisa membaca dengan mudah sehingga nanti penerapannya dapat digambarkan. Yang kedua adalah desain sistem harus mendukung tujuan utama perusahaan. Ya, secara desain bukan sistemnya, tapi dari desain sudah harus bisa memberi gambaran terhadap dukungan tujuan utama di perusahaan. Ada lagi desain sistem harus efektif dan efisien. Nah, jadi kenapa kita harus membuat sistem yang baru? Karena harus bisa lebih efektif dan efisien. Yang kelima, harus dapat mempersiapkan rancang bangun secara terinci, baik itu data, informasi, penyimpanan data, prosedur, stakeholder, orang-orangnya, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, dan pengendalian intern. Ini adalah
sasaran dari sebuah desain sistem. Kalau kita lihat perancangannya di dalam sistem ada dua jenis perancangan, yaitu dilakukan perancangan secara umum. Tadi di depan secara organisasi itu sudah saya jelaskan sedikit. Jadi kalau sistem analis dia berada di dalam organisasi IT, yang duduk di dalam organisasi IT, maka dia akan melakukan perancangan secara umum. Dia secara makro di dalamnya. Tetapi kalau detail sistem, dia adalah sistem analis yang dia berada di setiap departemen. Secara fisik, secara proses, secara transaksional akan digambarkan oleh sistem analis yang berada di setiap departemen. Kalau kita lihat perancangan modelnya, ada dua jenis perancangan model. Ada physical, berarti kita menggambarkan sketsa, kita menggambarkan grafis, hubungannya antara user dengan sistem. Sedangkan logical, nanti kita bicara masalah logik bagaimana data itu bisa bekerja. Bisa kita gambarkan dengan DFD, atau bisa kita gambarkan juga dengan UML. Itu kita gambarkan secara logik. Hasil akhir dari sebuah sistem analis, dia harus memiliki keuntungan, dan keuntungan itu harus bisa diukur. Yang pertama adalah peningkatan keuntungan perusahaan, baik itu secara material, secara ya, ekonomis, bisa secara teknis, bisa secara hukum, law, bisa secara SDM, sumber daya manusia, dia memiliki keuntungan yang sebenarnya meningkatkan kinerja. Yang kedua adalah keuntungannya adalah mengurangi biaya bisnis. Ya. Dengan adanya informasi, tentunya biaya bisnis akan berkurang. Contohnya, tidak perlu sewa toko, tapi cukup dengan online. Tidak perlu menyiapkan kertas, tapi cukup dengan database. Nah, yang ketiga adalah biaya-biaya keuntungan dari sistem. Bagaimana bahwa sistem itu ada. Yang keempat adalah peningkatan pangsa pasar. Pangsa pasar gitu, dengan adanya online, maka bagaimana kita mengenalkan produk kita. Yang kelima adalah mengefisiensikan, lebih efisien, bekerja itu lebih cepat, semua saling terintegrasi, kemudian perbaikan pembuatan keputusan, jadi top management sudah tahu kondisi perusahaan dengan adanya executive information system, kemudian kesalahan lebih sedikit, human error akan lebih sedikit. Kenapa? Karena dengan adanya sistem, berarti sistem itu dikerjakan secara pasti dan menghindari sebuah kesalahan. Yang ke-8 adalah perbaikan keamanan. Ya, baik itu ada orang yang ilegal masuk atau bahkan orang internal dia melakukan kesalahan, itu langsung bisa dideteksi. Atau orang ya ibaratnya korups, baik itu korup waktu ataupun korup yang lain, itu bisa diamankan. Yang terakhir adalah kapasitas proses akan lebih besar. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang harus didapatkan dari hasil proses desain sebuah sistem. Demikian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, dan silakan Anda bisa berdiskusi di WhatsApp group, dan silakan googling untuk materi-materi desain sistem, kerjakan tugas, dan tetap semangat serta jaga kesehatan.